informasi yang ini bisa diperjelas lagi agar tidak menimbulkan kesalahan. Hai, tadi aku habis. Oke teman-teman semua, jadi ada orang yang komen di akun gua, dia bilang kalau konten gue itu nggak jelas dan kurang informasi berbobot. Nah, kalian mau tau nggak rumahnya di mana? Ini informasinya bakal gue share ke kalian semua. Lihat sampai akhir ya. Aduh, masih bocah aja dah gaya. Gembel banget sih. Jangan sok cantik. Pansos, pansos. Sabar, sabar. Kayak gitu. Apa urusannya sih lo? Put, ya ampun sini. Kenapa? Ya Tuhan, kok mereka bisa dapet nama sekolah aku, foto-foto lama aku disebar di Instagram, orang aku juga di posting. Bisa itu udah masuk kelas itu anak-anak di kelas itu udah pada ngomong udah tadi Ah, ini mah tiap udah gua udah tersebar kemana-mana aku cowok. malu banget terus keluar kelas, kenapa mereka jahat banget ya sama aku. Put, ini kenapa HP aku mendadak rame banget, isian nomornya semua, ada yang bilang aku pansos, ada yang ngatain aku bego. Put, aku gemeter. Ya asal lu belum pernah lu lagi ngapain sih nyari masalah lagi ngerti-ngerti bila pakai ring udah gini aja nanti juga orang-orang lupa. Tapi ini udah ribuan orang Put yang nyerang. Put, jahat banget kata-katanya, aku gak bermaksud buat nyari masalah. Alay lu udah aja gua baper hati aja lu beres kan nonton aja kali. Boleh kita bully, boleh, boleh. Nunduk. Kamu tau gak sih, orang yang tadi lewat itu orang yang viral di Instagram. Gimana jadi? Itu orang-orang yang komen gak jelas itu loh, terus bisa diserang oleh haters. Itu kenapa sih itu? Gak tau deh. Ya itu lo nggak tahu, lo nggak lihat di Instagram. Kenapa sih? Itulah, lihat deh di buka Instagram cepetan. Kenapa sih? Oh, yang ini. Iya. Aduh, si malu ya. Iya najis deh. Aduh. Kok masih bisa sih dia ke sekolah kayak gitu ya? Iya kalau dia nggak malu sih. Harusnya masih datang gak sih? Kalau sih malu. Iya, masih datang sih sekalian. Ih, di sana viral tahu. Ih, iya ya. Gue juga tahu. Tapi kasihan gak sih? Ya salah dia, siapa sih jadi gara-gara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absensi dulu ya kehadirannya. Yahira, Ada ibu. Nafisa, Sarah Suci,
keuangan di bank. Pengelolaan uang. Baik, jadi kata Kaisa tadi, akuntansi itu pengelolaan uang ya. Ya, dan tadi dari adik itu, akuntansi itu adalah keuangan bank. Nah, jadi berhubungan ya antara yang dipikirkan Kaila sama Adit, jadi berhubungan tentang uang gitu ya, keuangan ya. Tapi dari segi definisinya, akuntansi itu adalah proses ya. Proses untuk apa? Mengolah yang berhubungan dengan keuangan, yaitu data transaksi. Data transaksi. Ya, proses mengolah data transaksi dari mulai tahap apa? Tahap pencatatan. Udah pencatatan apa? Pengintisaran. Pengintisaran sampai laporan. Yang menghasilkan apa? Laporan keuangan. Menghasilkan laporan keuangan. Siapa yang tahu laporan keuangan itu apa saja ya? Saya Ibu, laporan perubahan modal. Saya Bu, neraca. Oke, baik untuk Gabriel dan untuk Tri, betul sekali ya. Contoh dari laporan keuangan utama. Contohnya itu ada neraca dan laporan keuangan. Kayaknya Bel ya anak-anak ya? Iya. Jadi nanti kita sambung lagi materi setelah istirahat. Selamat istirahat. Sarah dari rumah sakit Bu. Kenapa? Dia masih berlindung Bu. Dia didoktrin di salah satu konten kreator yang bernama Regi di media sosial. Anak-anak, Ibu tadi sudah konfirmasi, Ibu sudah mengetahui kejadian Sarah, ya. Sarah terkena cyberbullying dari salah satu pelakunya adalah konten kreator terkenal yang ada di sosial media. Dan ternyata Ibu sudah tahu juga bahwa kalian juga termasuk yang salah satu membuli atau meledek Sarah Suci, sehingga dia akhirnya mengalami depresi. Dia sekarang dirawat di rumah sakit karena tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Dia depresi berat. Ibu kecewa ya sama kalian. Ternyata kalian juga salah satu pelakunya. Nah, anak-anak, tolong diingat. Bercanda itu jangan sampai menjadi bullying. Jangan jadikan lelucon atau candaan kalian itu menyakiti teman-teman kalian. Tindakan kalian itu harusnya sebagai teman kita saling menolong. Ketika ada teman yang mengalami kesusahan, jangan sampai kalian menambah beban dia. Kamu harus membantu, mendorong. Apa yang harus dilakukan? Support sebagai seorang teman yang baik. Ya, ketika Sarah Suci dalam keadaan mentalnya depresi, down, tolong kalian support dan dukung. Beritahu dia bahwa dia tidak sendirian menghadapi kejadiannya. Kasih semangat dia supaya dia bisa bangkit, dan yang salah itu tetap salah. Yang korban dia bisa menjadi bangkit, dia bisa menjadi pemenang dan memberitahukan ke dunia
bahwa yang salah itu adalah pelakunya. Tolong ya nak, kita di sini sama-sama berkomitmen, kita sama-sama memperbaiki untuk kedepannya. Siapapun kalian, tolong gunakan media sosial dengan bijak, dengan baik, dan berhati-hatilah dalam berkomentar. Kita sepakat apa kalian bisa? Bisa. Hai guys, di sini gue pengen bahas satu kasus yang bener-bener lagi marak banget, lagi viral banget ya di media sosial ini. Kalian tahu kan kasusnya antara Rezi, Rezi yang followersnya udah berjuta-juta itu, dan juga anak SMA yang bernama Sarah. Dan kalian tahu gak sih gue dapat kabar apa? Sarah masuk rumah sakit karena dia tuh drop, dia nggak mau makan karena dia depresi. Terus dia juga kena panic attack. Bayangin dong, anak SMA loh, padahal dulu dia ceria banget. Bagaimana bisa kayak Rezi, seorang kreator yang followersnya udah berjuta-juta, bahkan lebih dewasa dari Sarah yang anak SMA, kayak pemikirannya tuh kalah sama Sarah. Aku udah lihat kok komennya Sarah tuh di lapaknya Rezi kayak gimana. Dia tuh cuman hanya mengingatkan dengan kata-kata yang sopan, tapi kayak Rezi yang lebih dewasa malah memprovokasi loh, memprovokasi fansnya buat ngehujat Sarah, buat nge-cyberbullying Sarah. Coba, itu masuk gak ke logika kalian? Gue punya pesan ya buat Rezi dan juga fans-fansnya itu yang menghujat Sarah. Please deh, tingkatin rasa empati kalian, lebih dewasa dong. Masa kalian tuh hampir ngebunuh nyawa seorang pelajar loh, cuman karena ego-ego kalian itu loh. Please deh, stop cyberbullying. Kok akun gue rame sih? Kok yang diserang? Deaktifin lah gue. Apaan coba ini? Sampah.